Udah bisa. Nah, Oke, kita dah. juga. Ayo, ayo, ayo. Shalom semuanya, selamat sore. Baik, di sini kita akan memulai presentasi kita, yang mana saya sebagai moderatornya yang bernama Yolanda Angelewin. Nah, di sini sebagai presenter satu membahas tentang pendahuluan dan kesimpulan itu dibawakan oleh Mikhail Franciscus Sitorus. Presenter kedua membahas tentang faktor kognitif, afektif, dan psikomotor Indonesia-Cina yang akan dibawakan oleh Taura Fahra Livik Setia. Presenter ketiga membahas tentang faktor lingkungan Indonesia yang akan dibawakan oleh Lira Feren Virgina Orah. Presenter keempat yang akan membahas materi faktor lingkungan Cina yang akan dibawakan oleh Meliana Christine. Presenter kelima membahas tentang faktor budaya Indonesia-Cina yang akan dibawakan oleh Hiskia Lande. Presenter keenam membahas tentang faktor ekonomi dan kehidupan ekonomi sosial Indonesia yang akan dibawakan oleh Gracia Ayu Komandika. Presenter ketujuh membahas tentang faktor praktisi kesehatan atau keperawatan Indonesia yang akan dibawakan oleh Yolanda Angelewin. Presenter ke-8 yang akan membawakan materi faktor praktisi kesehatan keperawatan Cina yang akan dibawakan oleh Stephanie. Presenter ke-9 dengan materi faktor spiritual keyakinan dan nilai hidup Indonesia yang akan dibawakan oleh Krisno Amanukwani. Dan penyusun PPT-nya adalah Lira Feren Virgina Orah. Baik, kita akan memulai materi pertama kita, yaitu pendahuluan dan kesimpulan yang akan dibawakan oleh Mikhail Franciscus Sitorus. Baik, Mikhail, silahkan. Baik, terima kasih. Ya, sebelumnya, dengaran suara aku enggak? Oke, lanjut. Baik, materi yang kita bahas kali ini untuk topik kali ini yaitu hipertensi. Hipertensi sendiri merupakan arti dari peningkatan atau kenaikan darah yang melebihi batas normal. Di batas normal itu di angka 120 per 80 mmHg. Hipertensi sendiri bukanlah masalah kesehatan yang baru bagi kita atau yang sering kita dengar. Hipertensi sudah menjadi masalah kesehatan dunia yang sering atau bahkan sangat terjadi di dunia. Salah satunya di negara Indonesia dan di negara Cina. Hal ini, hipertensi sendiri dapat menyebabkan penyakit seperti jantung koroner, gagal jantung, stroke, penyakit kronik, kerusakan retin, maupun vaskular perifer. Hipertensi sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hipertensi sekunder dan hipertensi primer. Nah, untuk itu hipertensi sering kita dengar di seluruh masyarakat dunia dan telah dilakukan sebuah penelitian yang dimana penelitian ini dapat berguna buat kedepannya bagaimana cara penanganannya untuk mencegah penyakit ini terus menjalar di seluruh masyarakat dunia. Menurut Badan WHO sendiri atau Badan Kesehatan Dunia yang melakukan penelitian pada tahun 2011, sekitar 1 miliar manusia menderita penyakit hipertensi yang paling banyak terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia sendiri. Menyumbangkan juga bagian dari negara maju, yaitu salah satunya adalah negara Cina yang negara dengan penduduk yang terbanyak di dunia. Menurut salah satu penelitian di Cina juga, pada tahun 2016 telah terjadi angka penderita hipertensi yang menginjak bertambah 1.738.886 jiwa ribu.
penduduk yang menderita penyakit hipertensi. Untuk itu perlu kita ketahui apa sih yang menjadi dampak atau faktor yang membuat hipertensi ini terjadi di seluruh masyarakat yang ada di dunia ini. Dimulai dengan faktor-faktor yang akan dirutkan bersama presenter-presenter ya, teman-teman saya yang akan menjelaskannya. Baik, presenter kita yang kedua akan membawakan materi faktor kognitif, afektif, dan psikomotor Indonesia-Cina yang akan dibawakan oleh teman kita Taura Fahra Livik Setia. Baik, Taura, silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor kognitif, afektif, dan psikomotor di Indonesia dan Cina. Nah, di sini itu hipertensi dapat mengganggu sirkulasi aliran darah otak yang dapat menyebabkan gangguan fungsi. Salah satunya itu dapat timbul gangguan fungsi kognitif. Nah, fungsi kognitif sendiri itu adalah suatu hal dan yang mengabaikan hal lain yang tidak sedang dipikirkan, di mana itu dikontrol oleh korteks frontal yang berhubungan dengan penglihatan. Kemudian pada korteks parietal dan pada korpus superior. Nah, bila didapatkan lesi pada regio, ini maka akan timbul gangguan fungsi. Nah, itu ada beberapa faktor yang bisa dilihat di PPT, itu ada usia, pendidikan, dan merokok. Dan lamanya riwayat hipertensi itu dapat mempengaruhi fungsi kognitifnya itu sendiri. Hal ini dapat berkurangnya daya ingat serta kemampuan untuk berpikir di usia tua dan kualitas hidup penderitanya. Untuk faktor kognitif, afektif, dan psikomotor di Cina itu seperti di PPT terlihat itu adalah termasuk dalam bagian itu ada khawatir, depresi, stigma, dan perubahan gaya hidup. Hal ini itu dapat dipengaruhi oleh pertama itu yang khawatir. Orang dengan hipertensi itu mungkin merasa cemas karena keadaannya. Dan juga efek kesehatan jangka panjang terkait stres itu bisa menyebabkan faktor penyebab kecemasan. Yang kedua itu adalah depresi. Depresi itu sendiri adalah salah satu meningkatkan tekanan darah tinggi yang dapat menyebabkan gejala depresi itu sendiri, seperti sedih, kehilangan minat, dan juga apatis. Nah, kondisi kesehatan kronis ini seringkali dikaitkan dengan depresi yang lebih tinggi. Terus yang ketiga itu ada stigma. Stigma itu pada penderita hipertensi seringkali merasa distigmatisasi atau diasingkan karena kondisinya. Hal ini disebabkan oleh persepsi masyarakat atau bahkan oleh diri sendiri. Dan yang terakhir itu adalah perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup itu di dalam hipertensi, perubahan gaya hidup itu sangat sekali diperlukan, seperti untuk pada pola makannya dan juga untuk aktivitas fisiknya. Hal ini dapat menimbulkan perasaan frustasi atau ketidakpuasan pada penderita hipertensi itu sendiri. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Taura. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor lingkungan Indonesia yang akan dibawakan oleh Lira. Baik, Saudara Lira, silahkan. Seperti yang terlihat di PPT, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi tekanan darah di lingkungan Indonesia. Yang pertama, ada faktor makanan atau konsumsi garam dapat mempengaruhi tekanan darah karena konsumsi garam yang tinggi dapat mengecilkan arteri sehingga jantung harus memompa darah lebih keras lagi yang dapat menyebabkan hipertensi. Nah, yang kedua, merokok. Merokok juga dapat mempengaruhi tekanan darah karena kandungan nikotin dalam rokok dapat menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah dan membuat jantung harus bekerja lebih keras lagi. Dan yang terakhir, alkohol.
Gaya hidup yang suka minum alkohol dapat mempengaruhi tekanan darah karena alkohol dapat meningkatkan volume darah menjadi lebih kental dan meningkat sehingga terjadinya hipertensi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor lingkungan Cina yang akan dibawakan oleh saudara kita, Meliana Christine. Baik, Meliana, silahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor lingkungan Cina yang dapat mempengaruhi hipertensi. Jadi, di dalam sebuah lingkungan masyarakat itu terdapat kesenjangan yang dapat menjadi suatu hal yang sangat menimbulkan banyak akibat. Salah satunya itu ada di negara Cina atau Tiongkok. Kesenjangan ini dapat terjadi dan dapat dilihat dari mereka yang berpendidikan yang lebih tinggi dan mereka yang berpendidikan lebih rendah cenderung menderita hipertensi yang lebih tinggi. Dan berdasarkan data juga dilaporkan bahwa mereka yang berpendidikan rendah itu dan yang tinggal di pedesaan sangat terbatas dalam akses layanan kesehatannya, terutama pada mereka yang menderita hipertensi atau stroke. Bukan hanya dari sistem pelayanan kesehatannya saja, kesadaran dan pengendalian dari masyarakat itu sendiri juga sangat rendah. Dan selain itu, faktor gender juga menjadi bagian dari faktor lingkungan yang menyebabkan hipertensi. Dapat dilihat juga dari kesenjangan antara pria dan wanita, di mana dalam pengamatan yang dilakukan, pada pria cenderung lebih tinggi daripada wanita untuk tingkat hipertensinya di Cina. Dan ini dapat dilihat dari gaya hidupnya, yaitu pada gaya hidup pria yang cenderung lebih banyak merokok dan meminum alkohol. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, sama-sama. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu faktor budaya Indonesia Cina yang akan dibawakan oleh saudara kita, Hizkia Lande. Baik, Hizkia Lande, silahkan. Oke, saya akan menjelaskan faktor budaya di Indonesia. Di PPT ada 3, yaitu pola makan, pola tidur, stres, dan emosional. Oke, saya akan membahas yang pertama, pola makan tradisional. Budaya makanan di Indonesia cenderung tinggi garam dan lemak jenuh, yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan tekanan darah. Makanan asin seperti ikan asin dan makanan berlemak seperti gorengan seringkali menjadi menu makanan sehari-hari. Dan yang kedua, pola tidur. Kebiasaan begadang malam dan jam kerja yang panjang dapat mengganggu kebiasaan tidur. Kurang tidur atau kualitas tidur yang buruk dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dan yang terakhir, stres dan emosional. Budaya kerja keras dan tekanan sosial dapat memicu stres berlebihan yang dapat mempengaruhi tekanan darah. Masyarakat mungkin tidak dapat mencari bantuan atau melaporkan masalah kesehatan mentalnya karena stigma yang terkait dengan masalah tersebut. Oke, kita pindah faktor budaya yang ada di Cina. Di Cina masalah hipertensi meningkat secara pesat selama beberapa tahun terakhir. Salah satu faktor yang mengaruhi perilaku sehat sakit pada penyakit hipertensi adalah faktor budaya. Hipertensi di Cina lebih tinggi di lingkungan kota daripada lingkungan pedesaan. Pada lingkungan kota, survei nasional Cina mengatakan bahwa masalah hipertensi di lingkungan desa meningkat dibandingkan pada lingkungan kota. Ini terjadi karena sumber daya medis dan lansia dengan pengetahuan mengenai kesehatan sangat rendah dan tertinggal. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, materi yang selanjutnya yaitu faktor ekonomi dan kehidupan ekonomi sosial Indonesia yang akan dibawakan oleh saudara kita yaitu Gracia Ayu Komandika. Baik, Cia, silahkan untuk mempresentasikannya. Betul. Di rumah cuma bentar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor ekonomi dan kehidupan sosial di Indonesia. Faktor ekonomi adalah faktor internal dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi,
atau usaha di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk mencapai kemakmuran. Seperti halnya penyebab mendasar penyakit hipertensi. Ini dikarenakan penyakit hipertensi membutuhkan biaya yang cukup mahal dalam perawatannya. Ekonomi yang rendah dapat menjadi faktor risiko hipertensi. Hasil analisis pada risk test menunjukkan bahwa responden yang tidak sekolah dan tidak bekerja mempunyai risiko yang lebih tinggi. Sebagian besar penderita hipertensi mempunyai pengeluaran keluarga dan tingkat pendidikan yang rendah. Pada penelitian ini didapat hubungan yang bermakna antara kejadian hipertensi dengan pengeluaran keluarga. Untuk faktor sosial demografi berhubungan dengan makna hipertensi, hasil analisis T-square didapatkan kelompok umur yang kurang dari 40 tahun beresiko lebih tinggi untuk menderita hipertensi. Dan setelah umur 45 tahun akan terjadi penebalan dinding arteri yang disebabkan oleh penumpukan zat kolagen pada lapisan otot sehingga pembuluh darah akan berangsur-angsur menyempit dan menjadi kaku. Tekanan darah sistolik meningkat karena penurunan kelenturan pembuluh darah. Pada penambahan umur sampai dekade ke-7. Sedangkan tekanan darah diastolik meningkat sampai dekade ke-5 dan ke-6. Kemudian menetap atau cenderung menurun. Status perkawinan berhubungan dengan hipertensi. Responden dengan status janda beresiko 4 kali lebih tinggi untuk menderita hipertensi dibandingkan dengan yang bukan janda atau masih single. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara angka kesakitan dan kematian dengan status perkawinan. Hal ini diduga berhubungan dengan kecenderungan orang-orang yang hidup sendiri mempunyai status kesehatan yang buruk karena berbagai perbedaan dalam gaya hidup yang berhubungan secara kasual dengan penyakit-penyakit tertentu. Penelitian di Indonesia juga menunjukkan risiko hipertensi pada responden yang tidak menikah 2 kali lebih tinggi dibandingkan yang menikah. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor praktisi kesehatan keperawatan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor praktisi kesehatan keperawatan Indonesia yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, pada materi ini membahas tentang yang dihadapi oleh tenaga profesional kesehatan masyarakat di masa depan, termasuk akreditas lembaga kesehatan masyarakat, media sosial dan teknologi informasi perubahan demokratif, perjalanan global, dan dampak undang-undang perawatan terjangkau. Dalam menghadapi hal ini, diperlukan pendekatan baru dalam memberikan pelatihan kesehatan masyarakat dengan fokus kepada pengembangan keterampilan dan kemampuan yang relevan. Selain itu, komitmen dari para spesialis di bidang akademik kesehatan masyarakat dan petugas kesehatan untuk pembelajaran seumur hidup juga menjadi kunci dalam mengatasi situasi politik yang semakin kompleks dan lingkungan yang tidak stabil dan terpolitisasi. Nah, sekian dari materi yang saya bahas. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas faktor praktisi kesehatan keperawatan Cina yang akan dibawakan oleh saudara kita yaitu Stephanie. Baik, Stephanie silakan. Baik, saya Stephanie akan menyampaikan tentang materi faktor praktisi kesehatan dan keperawatan di Cina.
ada beberapa hal yang mempengaruhi hipertensi di Cina. Yang pertama adalah tingkat pengobatan dan penanganan yang masih rendah. Jadi seluruh penderita hipertensi yang ada di Cina itu hanya sekitar 40,7% yang mengonsumsi obat hipertensi dan hanya sekitar 13,3% yang berhasil mengendalikan tekanan darahnya. Lalu yang kedua itu adalah konsumsi garam yang tinggi. Hal tersebut menjadi salah satu masalah yang serius hingga dilakukan pengurangan garam menjadi prioritas. Yang biasanya mengonsumsi garam sebanyak 11,8 gram per hari diturunkan menjadi 9,2 gram per hari. Faktor yang ketiga adalah obesitas. Tingkat obesitas yang terjadi di Cina itu sudah lumayan parah karena sekitar 46% orang dewasa di Tiongkok telah mengalami obesitas dan juga anak-anak juga mengalaminya. Dan peningkatan presentasi yang terdata saja itu sekitar 2,1 yang meningkat menjadi 6,4%. Itu pendataan saat tahun 2002 hingga 2012. Dan faktor yang terakhir adalah paparan awal terhadap kelaparan atau intervensi gizi. Kelaparan yang terjadi di Tiongkok pada tahun 1959 hingga 1962 mati. Untuk tambahan mengenai faktor ekonomi dan kehidupan sosial di Cina, yaitu adanya hubungan faktor ekonomi dan pengelolaan diri penderita hipertensi di Cina memiliki peran penting dalam pengembangan pencegahan hipertensi. Namun rendahnya status ekonomi dikarenakan kebanyakan penderita hipertensi di Cina sudah memasuki usia pensiun. Mahalnya perawatan kesehatan di Cina membuat banyak dari masyarakat Cina yang tidak menghiraukan penyakit hipertensi itu sendiri, dan mereka tidak pergi ke dokter karena mahalnya perawatan di sana. Masalah utama manajemen hipertensi adalah sikap masyarakat di Cina itu sendiri terhadap penyakitnya yang cenderung tidak patuh dalam melakukan perawatan diri sendiri dan tidak bisa merubah pola hidup tidak sehat mereka. Hal ini disebabkan karena banyak masyarakat penderita hipertensi memiliki pengetahuan tentang penyakitnya yang rendah dan tidak selalu menerapkan perubahan perilaku, pola hidup yang sehat dan lebih mempercayai resep turun-temurun herbal. Dan banyak dari mereka hanya meminum obatan hasil dari resep turun-temurun dan tidak berkonsultasi dengan tenaga kesehatan yang lebih tahu tentang kesehatan mereka karena kurangnya sosialisasi akan penyakit hipertensi itu sendiri. Demikian perbandingan dari ekonomi dan kehidupan sosial di sini. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya itu faktor spiritual, keyakinan dan nilai hidup Indonesia Cina yang akan dibawakan oleh saudara kita, Krisno Amanukuani. Baik, silakan saudara Krisno. Ini belum baca. Ya, terima kasih kesempatan telah berikan. Jadi yang pertama itu tentang spiritual. Jadi di Indonesia dan Cina sendiri itu yang mempengaruhi naiknya hipertensi pertama tentang kepribadian dan juga keyakinan dan doa. Yang berikut itu percaya pada takdir dan juga itu penggunaan tanaman obat.
yaitu herbar, dan juga peran pendeta. Terus yang terakhir itu kesadaran etika makanan. Dan juga kalau keyakinan itu sendiri yaitu tentang pertama itu pengetahuan, yang berikut itu budaya atau tradisi, yang berikut itu pelayanan kesehatan, dan juga genetik atau riwayat keluarga. Serta nilai hidup yaitu pertama itu konsep keluarga yang juga solidaritas sosial. Terima kasih. Oke, selanjutnya kesimpulan dari faktor-faktor ini semua akan dibawakan oleh saudara kita Mikael. Baik, Mikael, silakan. Baik. Begitu banyak ya faktor-faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi hipertensi tersebut, mulai dari faktor kognitif, afektif, dan psikomotor sampai kepada faktor spiritual, keyakinan, dan nilai hidup. Ini menjadi daya tarik bagi kita untuk melihat lagi bagaimana kesehatan itu harus terjaga dan bagaimana supaya penderita hipertensi itu menurun untuk kita yang telah mengetahui bagaimana faktor-faktor itu terjadi. Nah, pemicu naiknya tekanan darah itu sendiri juga membuat darah menjadi adanya memicu naiknya tekanan darah, tapi ada juga yang membuat tekanan darah menjadi normal dari faktor-faktor tersebut. Kita diminta untuk menyaring atau melihat lagi apa sih yang menjadi kebaikan atau apa sih yang menjadi poin utama dari faktor-faktor tersebut. Ya tentunya adalah menjaga kesehatan kita pribadi untuk mengurangi resiko tersebut terjadinya. Bukan dari negara maju ataupun negara berkembang, tetapi itu dimulai dari diri kita sendiri untuk menjaga kesehatan tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin itu sekian dari kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada sesi topik kali ini. Saya serahkan kepada moderator. Oke, sekian dari presentasi kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk presenter-presenter kita yang sudah mengemukakan pendapat mereka tentang faktor-faktor yang penting. Oke, terima kasih.